Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mardiana. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Malikul Saleh. Jadi di sini saya ingin membahas tentang komunikasi sebagai proses politik. Jadi, apa sih itu komunikasi sebagai proses politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintahan. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Proses komunikasi politik yang pertama, komunikator atau sender, pengirim pesan. Yang kedua, encoding, proses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan. Yang ketiga, message atau pesan. Yang keempat, media atau saluran. 5. Decoding, proses pemecahan atau penerjemahan simbol-simbol. Yang keenam, komunikan atau receiver, penerima pesan. Yang ketujuh, feedback atau umpan balik, respon. Model komunikasi politik, model Aristoteles, merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain, sehingga model ini juga bisa disebut sebagai model retorika atau model retoris, yang kini dikenal sebagai komunikasi publik. Inti dari komunikasi adalah persuasif dan pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercaya oleh publik. Contohnya di Indonesia ketika tim sukses dari pasangan capres dan cawapres menyampaikan calon serta visi dan misinya sebagai pemimpin kepada rakyat. Semua itu merupakan bentuk retorika dalam dunia politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, salah satunya komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sebagai proses politik, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Ada beberapa catatan yang bisa ditarik ketika kita memperbincangkan komunikasi sebagai proses politik, yakni sebagai berikut. 1. Komunikasi memiliki peran signifikan dalam menentukan proses perubahan politik di Indonesia. Yang kedua, kita pernah mewarisi komunikasi politik yang tertentu sehingga mengakibatkan ideologi politik yang tidak terbuka. Yang ketiga, komunikasi masih dipengaruhi oleh tradisi politik masa lalu. Tradisi politik yang mementingkan keseimbangan, harmoni, dan keserasian masih diwujudkan, meskipun dalam kenyataannya tradisi itu justru dijadikan alat legitimasi politik penguasa atas nama stabilitas. Keterpengaruhan ini juga termanifestasikan pada budaya sungkan yang masih santai dalam tradisi komunikasi kita. Kemudian yang keempat, sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu untuk mengalirkan pesan politik berupa tuntutan dan dukungan
ke pusat kekuasaan untuk diproses. Nah, teman-teman sudah paham kan bagaimana itu komunikasi sebagai proses politik? Dengan begitu, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.